Assalamualaikum Sobat Football United. Seperti biasa, konsisten gue yaitu adalah membahas konferensi pers ya dari Erik ten Hag kali ini setelah Manchester United dihantam 0-3 menghadapi Tottenham Hotspur. Tampil buruk, tampil mengecewakan. Manchester United dua kali kalah di kandang dengan skor sama 0-3. Dan secara total dalam 6 pertandingan awal di musim ini sudah menderita 3 kekalahan. Manchester United terdampar di peringkat ke-12. Ini bukan sesuatu yang diharapkan bahkan sangat-sangat mengecewakan. Langsung saja ya, dia juga kecewa terhadap penampilan timnya, terutama di babak pertama terakhir dengan gol pertama. Dan Manchester United ini dinilai terlalu stres dengan bola sehingga ya tidak bisa bermain sepak bola dengan bagus seperti yang diharapkan. Oke. Berbicara di Sky Sport, Talk Sport dan juga BBC, pertama adalah dikomentari kartu merah Bruno Fernandes. Saya tidak berpikir itu merupakan sebuah kartu merah. Apakah seharusnya VAR ini memberikan intervensi? Saya tidak ingin memberikan penilaian dan saya tidak mau memberikan komentar terkait dengan hal ini. Wasit memberikan dia kartu merah. Saya memiliki opini saya dan saya berpikir itu tidak kartu merah. Kalau itu merupakan adalah pertanyaannya ya. Ya, menurut gue ini akan menimbulkan perdebatan apakah itu kartu merah ataupun tidak. Walaupun sebenarnya juga di babak pertama tidak begitu merubah jalannya pertandingan ya, baik itu 11 pemain maupun 10 pemain, karena Manchester United terdominasi tampil buruk. Tapi khusus terkait dengan insiden itu, menurut gue ya kalau dilihat kaki Bruno Fernandes itu terlalu tinggi, ya itu kartu merah gitu. Tapi ketika itu terjadi karena dia kepleset, ya disitulah perdebatannya. Tapi menurut gue banyak juga di pertandingan-pertandingan lain ya, gue menilai ya itu seharusnya kartu merah sih, karena apapun mau itu kepleset maupun tidak, kaki dari Bruno tuh terlalu tinggi. Dan beberapa pertandingan yang lain ya, situasi tersebut juga akhirnya berujung dengan kartu merah. Namun demikian, ya ini seperti ketidakberuntungan ataupun juga kecerobohan dari kapten Manchester United ini di beberapa pertandingan terakhir, tampil buruk, tampil jelek, dan ini merupakan salah satu puncaknya sih menurut gue ya. Apakah ini mempengaruhi hasilnya? Kita memiliki beberapa peluang besar dan ketika itu masih tertinggal 1-0. Kita seharusnya bisa berbuat comeback ya, artinya kembali lagi, dan itu akan memiliki impact yang besar di pertandingan. Kita memiliki peluang-peluang, kita juga memiliki momentum-momentum untuk kembali ke pertandingan. Joshua Zirkzee dan juga Alejandro Garnacho ketika menghantam tiang, kita juga memiliki peluang-peluang kita, walaupun ketika kita turun hanya bermain 10 pemain. Ya kita memiliki peluang, gue sepakat. Tapi Tottenham Hotspur itu juga memiliki peluang loh ya. Mereka juga bahkan memiliki peluang-peluang yang berbahaya gitu. Jadi menurut gue 10 pemain apakah berimpact? Iya, tentu saja. Tapi di sisi lain juga Manchester United tampil buruk sih menurut gue. Joshua Zirkzee, Alejandro Garnacho, gue berharap banyak sebenarnya dengan lini depan Manchester United. Di kala Manchester United terdominasi, mereka juga sebenarnya memiliki momentum-momentum dan juga peluang gitu ya. Dan gue berharap dengan situasi yang sempit, Manchester United bisa mencetak gol. Karena sangat mungkin ketika Manchester United berhasil mencetak gol, apalagi menyamakan kedudukan, momentum dinamika pertandingan ini akan berubah. Tapi ya justru bukan itu yang didapat. Justru Manchester United mendapatkan kartu merah, sehingga ini membuat situasi justru lebih anjlok lagi, dinamika lebih turun lagi ke bawah. Komentar terkait dengan gol pembuka. Saya pikir setelah 2 atau 3 menit kebobolan sebuah gol seperti ini ya, ini memiliki ya sesuatu atau memiliki pengaruh ke kepercayaan diri. Ini merupakan hal yang tidak penting. Anda tidak bisa kebobolan sebuah gol seperti gol pertama. Back tengah mereka, Mickey van de Ven, ini melakukan overlap ya, dan memberikan passing. Dan semua pemain di sisi kanan ya, dia memberikan crossing ke sisi kanan dan juga crossing ke tiang jauh. Lalu sayap kanan mereka, Brennan Johnson, ini melakukan tap in goal. Dan ini merupakan gol yang sama ketika kita bikin di tengah pekan menghadapi FC Twente. Kita seharusnya menghentikan di momentum pertama dan seharusnya berada di posisi yang lebih baik lagi. Ya gue sepakat, gol ini seperti pengulangan gitu ya. Ya mungkin tidak sama identikal, tapi prosesnya sama sih menurut gue. Pemain Manchester United lagi-lagi hanya terpana. Mereka mengejar tanpa membuat keputusan.
Mereka tahu sebenarnya ada potensi berbahaya di sana. Pemain FC Twente bisa dribbling bola ya hampir setengah lapangan. Mickey van de Ven pun juga tadi melakukan hal yang sama. Setelah dia putus serangan terhadap Marcus Rashford, dia secara cepat nih melakukan transisi yang dia pimpin sendiri dalam tanda kutip dengan melakukan overlap yang sangat cepat. Ada banyak sekali pemain Manchester United yang bisa seharusnya mengambil keputusan, melakukan professional fault misalnya, mendapatkan kartu kuning. Iya, tapi dihentikan momentum itu. Namun yang terjadi tadi tidak demikian. Bahkan Mickey van de Ven akhirnya mampu memberikan assist, di mana Brennan Johnson pun juga secara bebas leluasa ya. Dan menurut gue ini kesalahan pada pemain. Menurut gue mereka tidak fokus, mereka tidak konsentrasi, mereka tidak disiplin di menit-menit rawan, di 2 menit awal. Ini terlepas dari pelatih menurut gue ya. Ini attitude pemain di atas lapangan menurut gue. Mungkin tidak sependapat, ya nggak masalah, tapi ini menurut gue seperti itu gitu loh. Ini pertandingan penting. Manchester United posisinya berhimpitan dengan Tottenham Hotspur. Tapi para pemain nampak tidak siap di pertandingan tadi, attitude-nya. Ini sangat mengecewakan. Apa yang salah? Anda melihat kita sangat tertekan ketika memiliki bola atau bermain dengan bola di momentum tersebut ya, setelah kita kebobolan. Kita melakukan terlalu banyak kesalahan. Kita tidak pernah memiliki pijakan di pertandingan tersebut. Pressing tidak bagus di babak pertama. Kita menderita beberapa counter attack seperti ya setelah kita ini melakukan counter attack balik, dan kita memiliki atau melakukan banyak keputusan-keputusan yang sangat buruk ketika kita memiliki banyak ruangan. Ini merupakan awal yang buruk di pertandingan. Tottenham sangat dominan. Kita tidak pernah melakukan atau mendapatkan pressing yang tepat. Kita juga melakukan banyak kesalahan di possession. Kita tidak bisa menemukan orang lebih. Kita tidak bisa melakukan passing setelah kita ini di-press oleh lawan. Ya, gue sepakat, artinya banyak kesalahan di pertandingan. Tapi gue juga mempertanyakan taktik dari Erik ten Hag. Kenapa? Karena apa yang ditampilkan oleh Tottenham Hotspur, menurut gue secara ringan amatiran ini nyaris sama seperti apa yang ditunjukkan oleh Liverpool dengan Arne Slot. 3 gelandang ditempatkan di tengah dengan agresivitas determinasi yang tinggi. Lalu mereka menempatkan banyak pemain yang untuk melakukan high press ketika Manchester United melakukan build up. Dan Manchester United ya, ataupun Erik ten Hag belum bisa menemukan solusinya. Para pemain seperti kayak kebingungan dan akhirnya melakukan kesalahan demi kesalahan. Bedanya ketika menghadapi Liverpool, ada kesalahan dilakukan oleh pemain secara individu berakibat fatal. Kalau tadi menurut gua ya lebih kesalahan secara kolektif, bahkan lebih parah menurut gua di pertandingan tadi. Dan ini sekali lagi belum bisa ditemukan solusi oleh Erik ten Hag. Baik sebelum pertandingan ya, maupun ketika pertandingan tersebut berjalan. Oke, ada kartu merah. Ya, tapi apa yang terjadi sebelum kartu merah? Kartu merah itu di 40 menit lebih loh. Erik ten Hag tidak menemukan cara tersebut. Dia terlambat menurut gua membaca situasi di atas lapangan. Terkejut setelah awal kembali ya di babak kedua. Ya, tetap kita berada di pertandingan. Jadi kita melakukan beberapa perubahan untuk memperkuat lini tengah. Dan ya kita ingin melakukan waktu atau menahan waktu sedikit lebih lama untuk melakukan pressing. Sayangnya kita kebobolan gol kedua setelah babak kedua dimulai secara cepat ya. Seharusnya kita tidak kebobolan secara cepat. Gol dari counter attack ini juga merupakan sebuah kesalahan. Ini seharusnya tidak terjadi. Kita harus berbicara untuk menemukan solusi dari hal ini ya. Tottenham Hotspur benar-benar mencetak gol di saat yang tepat, di awal babak pertama dan juga di awal babak kedua. Ini periode yang perfect menurut gue, terutama gol di babak kedua. Dikala Manchester United sedang berusaha untuk mencari momentum, sedang berusaha untuk melakukan perubahan taktikal dengan mengganti pemain ya, dan memang mereka akhirnya bisa bermain lebih bagus menurut gue dibanding babak pertama, walaupun dengan 10 orang. Tapi gol di menit 47 itu seperti kayak ya membunuh pertandingan sudah dari awal sih menurut gue ya. Kita harus terus bergerak. Ini selalu ada hari yang baru. Saya memberitahu mereka di dressing room untuk terus bergerak. Besok adalah hari yang baru. Dan kita tentu saja harus belajar. Kita harus melakukan hal ini yang lebih baik.
Kita harus lebih baik dalam melakukan pressing dan juga dengan bola. Kita berada di situasi di mana kita seharusnya bisa bermain lebih bagus. Harusnya kita bisa menemukan orang yang lebih di atas lapangan dan menjaga bola, tapi kita tidak melakukannya, dan ini sangat mengecewakan. Sekarang saya fokus menghadapi Porto. Kita sangat dekat dengan pertandingan ini dan kita harus menghadapi hal ini ya. Lalu artinya kekalahan ini, dan kita harus bergerak lagi. Kita akan mengembalikan hal ini. Besok kita akan mulai lagi. Musim masih sangat muda dan banyak pertandingan untuk dimainkan. Iya, tapi pertanyaannya adalah apakah Erik ten Hag akan memiliki waktu untuk itu semua? Karena menurut gua waktu sekarang semakin sempit untuk Erik ten Hag. Ini dia harus segera melakukan perbaikan dengan memberikan hasil. Sekarang ini menurut gua apa yang paling penting adalah hasil di pertandingan selanjutnya menghadapi FC Porto. Dan ini bukan hal yang mudah ya. FC Porto juga sedang mengincar kemenangan. Karena mereka di pertandingan sebelumnya mereka kalah, mengejutkan bahkan. Jadi ini bukan suatu yang mudah. Dan situasi Manchester United menurut gue sedang dalam situasi yang rendah secara mental. Mereka gagal menang di 2 pertandingan sebelumnya dan akhirnya mereka terhantam telak bahkan menghadapi Tottenham Hotspur. Tidak ada waktu untuk bicara. Saya tidak ingin berbicara hari ini tentang progres setelah kekalahan. Ya menurut gue fair ya. Progres apa? Progres kemunduran besar menurut gue ini ya. Ini sangat mengecewakan. Tidak ada progres di pertandingan ini. Kita harus berhadapan dengan hal ini dan kita harus menunjukkan ketangguhan. Dan kita tentu saja tidak ingin berbicara hari ini terkait dengan progres. Kita ingin pertama-tama untuk menghadapi kekalahan ini. Kita harus menunjukkan ketangguhan karena ini tidak bagus. Ini tidak cukup bagus. Kita harus menerima hal ini dan dari poin ini kita harus melakukan perbaikan yang lebih bagus. Permasalahannya pertanyaan adalah apakah dia memiliki waktu. Itu saja sih. Dan ini situasi yang sangat sulit bagi pelatih menurut gue secara dengan amatiran ya. Mereka terdominasi. Ini kemunduran yang besar. Mereka menderita kekalahan telak di kandang untuk kedua kalinya musim ini. Jadi gue bayangkan secara karakter, secara kolektif mungkin di dressing room ini sedang sangat-sangat negatif. Tapi Erik ten Hag tidak memiliki tidak memiliki hal lain selain dia harus memperbaiki dengan memberikan hasil positif kemenangan di pertandingan selanjutnya, atau waktu dia bisa jadi habis sih menurut gue. Terkait dengan Stretford End, ini yang memberikan dukungan ya. Ini berarti banyak untuk saya. Anda melihat mereka selalu ada di sana ya, secara bersama-sama fans dan juga tim. Anda selalu melihat spirit di dalam tim yang selalu bagus. Kita terus berjuang dan juga menciptakan peluang-peluang. Kita akan belajar dari hal tersebut. Banyak pemain saya memiliki karakter yang kuat dan akan kembali. Kita akan melihat bagaimana mereka bekerja dan bagaimana spiritnya. Tidak ada masalah di sana. Oke, kita lihat akan seperti apa di pertandingan selanjutnya. Karena gue sering katakan bahwa gue selalu 110% berada di belakang manajer ataupun pelatih. Tapi secara realistis juga menurut gue ini bukan suatu yang bagus bagi Erik ten Hag ya. 6 pertandingan di Liga, 2 kemenangan, 1 seri, 3 kekalahan. Sekarang Manchester United terdampar di peringkat ke-12. Targetnya jelas, ada di peringkat ke-4 ataupun tiket Liga Champions. Saat ini kalau dilihat bahwa Manchester United ini tertinggal dengan cukup lumayan ya jika dibandingkan dengan peringkat ke-4 Chelsea. Peringkat ke-4 ini ada poin 13. Manchester United peringkat ke-7. Secara poin mereka tertinggal 6, tapi secara permainan mereka jauh tertinggal. Chelsea semakin lama semakin meyakinkan. Ini masih ada banyak tim di atas Manchester United. Ada Aston Villa, ada Newcastle, ada Tottenham. Ya, menurut gua harus segera menemukan perbaikan, harus segera mencari titik balik, atau nasibnya bisa segera berakhir. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.